Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang Pulau Bali. Izinkan saya untuk memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Saya Putri Maharani sebagai ketua kelompok, lalu ada Kwinsa, Rani, Rulif, Septiana, dan Suci. Apa saja yang terdapat di Pulau Bali? Sumber daya alam Bali. Sumber daya alam laut di Bali terdapat berupa penangkapan ikan dan budidaya rumput laut. Di wilayah Selat Bali yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Bali, ternyata kaya akan ikan seperti ikan lemuru dan ikan teri. Di Nusa Penida dan Bali bagian timur, terdapat budidaya rumput laut dengan menggunakan karamba di pantai. Hasil rumput laut ini menghasilkan rumput laut yang diekspor ke berbagai negara seperti Jepang dan Cina. Sumber daya alam di darat di Bali berupa nabati yang menjamin penghasilan Bali adalah pertanian dan perkebunan. Hasilnya seperti kelapa, kopi, padi, ubi, kayu, dan jagung. Bali sudah menjual sapi ke daerah lain sehingga sering disebut juga lumbung sapi daging. Keunikan kondisi alam dan budaya sangat menunjang pengembangan industri wisata. Keunggulan Bali. Bali dianugerahkan memiliki alam yang indah dan bervariatif, dari mulai pantai, laut, sungai, danau, gunung, dan hutan. Semua objek alam ini sangat potensial untuk dijadikan objek wisata. Objek wisata alam yang menarik di Bali yaitu pantai. Bali sangat terkenal dengan keindahan pantainya. Beberapa wisata alam yang menarik di Bali yaitu sebagai berikut. 1. Pura Ulun dan Bebratan. 2. Pura Lempuyang. 3. Pantai Kuta. 4. Pantai Pandawa. 5. Tanah Lot. Suku bangsa Bali. Suku Bali adalah suku bangsa yang mendiami Pulau Bali, mempergunakan bahasa Bali, dan mengikuti budaya Bali. Sebagian besar suku Bali beragama Hindu, kurang lebih 90%. Suku Bali Aga, yaitu salah satu suku bangsa Bali yang menganggap mereka sebagai penduduk Bali yang asli. Bali Aga dijuluki sebagai Bali Pegunungan, yang mana sejumlah suku Bali Aga ini berada di desa Trunian. Istilah Bali Aga dianggap memberikan makna orang gunung yang bodoh karena mereka berada di daerah pegunungan yang masih kawasan pedalaman dan belum terjamah oleh teknologi. Ada juga suku yang bernama Bali Majapahit. Suku ini berasal dari pendatang Jawa yang sebagian besar tinggal di Pulau Bali, khususnya berada di dataran rendah. Masyarakat suku Bali Majapahit berasal dari masyarakat Jawa pada kerajaan Majapahit yang mempunyai agama Hindu. Suku Bali ini juga menjadi salah satu pengaruh dari sejarah suku Bali. Mata pencaharian suku ini yaitu bercocok tanam di sawah. Tradisi Bali. Upacara ngaben sendiri sebenarnya adalah proses pembakaran mayat atau kremasi bagi penganut Hindu Bali. Ritual pembakaran mayat tersebut ditujukan sebagai simbol untuk menyucikan roh orang yang telah meninggal secara harfiah. Upacara Otonan. Upacara ini merupakan upacara adat yang digelar dalam rangka kelahiran seseorang. Biasanya otonan akan digelar ketika bayi sudah mencapai umur 6 bulan. Lalu akan diselenggarakan kembali setiap 6 bulan berikutnya dengan upacara yang lebih kecil. Masyarakat Bali meyakini bahwa dengan dilakukannya upacara otonan dapat menentukan watak seseorang. Bahkan akan diselenggarakan upacara lagi jika watak dari seseorang tersebut kurang baik dan diharapkan dapat merubah perilaku tersebut. Nyepi. Upacara dan adat istiadat Bali yang terakhir adalah Nyepi. Perayaan ini dilakukan selama 1 hari lamanya dengan menahan hawa nafsu dan berdiam diri di rumah. Kuliner khas Bali. Yang pertama yaitu nasi campur Bali. Hidangan ini adalah hidangan nasi yang dilengkapi dengan aneka lauk pelengkap. Aneka lauk tersebut dibumbui dengan bumbu khas Bali. Contohnya, yaitu sayuran hingga protein hewani. Dan tidak lupa juga ada sambal matah. Yang kedua, yaitu sate lilit. Sate lilit adalah varian sate dari khas Bali. Sate ini terbuat dari daging ayam, daging sapi, daging babi, daging ikan, dan bahkan ada juga yang menggunakan daging kura-kura yang dicincang. Kemudian dicampur dengan parutan kelapa, jeruk nipis, santan, dan juga merica dan bawang merah. Terus ada yang ketiga yaitu tum ayam. Tum ayam yaitu daging ayam yang dicincang dan dibumbui. Lalu dibungkus menggunakan daun pisang dan dimatangkan. Hidangan ini adalah hidangan yang paling nikmat dinikmati bersama dengan nasi hangat. Rumah adat Bali. Rumah adat Bali yang pertama
ada di Rumah Balai Menteng. Rumah ini memiliki bentuk bangun persegi panjang dan biasanya dibangun di sebelah kiri. Biasanya Rumah Balai Menteng dikhususkan ditinggali oleh kepala keluarga dan anak perempuannya. Di rumah ini dibagi menjadi 2 ruangan, yakni rumah balai kanan dan balai kiri. Rumah adat Bali selalu punya ciri khas dengan bangunan depan gapura yang merupai pura. Itulah yang dinamakan angkul-angkul. Ciri khas dari bangunan rumah adat Bali ini adalah selalu penuh dengan ukiran yang membuatnya terlihat sangat eksotis. Ada rumah adat yang tak kalah eksotis, yakni Balai Gede. Sesuai dengan namanya, Balai Gede diharuskan dibangun lebih tinggi dari bangunan lain di sekitarnya. Punya ukuran yang besar, Balai Gede memang difungsikan sebagai tempat berkumpul dan menyajikan makanan khas Bali, sembari membakar aneka sesaji. Di bangunan ini juga terdapat tiang yang berjumlah hingga 12 buah. Pura keluarga atau sanggah merupakan jenis rumah adat Bali yang selalu ada dalam kompleks perumahan pribadi. Fungsinya tentu saja sebagai tempat beribadah keluarga. Nah, yang perlu diperhatikan, penempatan sanggah ini harus di area timur laut rumah. Tari tradisional Bali. Yang pertama, tari kecak. Tari kecak merupakan tari tradisional drama khas dari Bali. Tarian ini menggambarkan cerita pewayangan, khususnya Ramayana, yang disajikan dengan seni, gerak, dan tarian. Tari kecak menjadi salah satu kesenian tradisional yang masih terkenal hingga saat ini. Yang kedua, tari jangger. Tari jangger adalah salah satu tari Bali yang terpopuler. Diciptakan pada tahun 1930-an. Jangger adalah tari pergaulan muda-mudi Bali. Mereka menari sambil menyanyikan lagu jangger secara bersaut-sautan mengikuti irama teriakan satu sama lain dan menjadikan tarian khas Bali yang harmonis. Yang ketiga, tari barong. Tarian ini menggambarkan pertarungan antara kebajikan dan kejahatan. Wujud barong menggambarkan sosok kebajikan, sedangkan kejahatan digambarkan dengan sosok rangda. Flora dan fauna Bali. Fauna di Bali yaitu jalak Bali. Jalak Bali adalah sejenis burung pengicau berukuran sedang, dengan panjang lebih kurang 25 cm dari suku Sturnidae. Ia turut dikenali sebagai curi ketimbang jalak. Jalak Bali hanya ditemukan di hutan bagian barat Pulau Bali dan merupakan hewan endemik Indonesia. Flora di Bali yaitu majegau merupakan kekayaan hayati khas Pulau Bali. Berbeda dengan burung jalak Bali yang sudah banyak dikenal, tidak banyak yang tahu bahwa pohon majegau adalah flora identitas Provinsi Bali. Lagu tradisional Bali. Yang pertama, lagu Macepat-cepatan. Lagu ini menceritakan tentang penduduk Bali yang selalu cepat dan tegas dalam mengambil tindakan. Sesuai dengan judul lagunya, lagu Macepat-cepatan, lagunya dinyanyikan dengan tempo yang cepat. Maka dari itu, lagu ini biasanya disebut sebagai lagu penyemangat. Yang kedua, yaitu lagu Mejanggeran. Lagu ini memiliki arti yaitu untuk mengajak kita menari yang diistilahkan dengan mejanggeran atau jangger. Biasanya lagu ini digunakan untuk bersantai atau untuk melepas kejenuhan sehingga setelah menari badan kita menjadi lebih bugar. Selain dari itu, dengan menari maka segala hal yang tidak enak termasuk kesedihan bisa hilang. Yang ketiga yaitu tari Bali. Sesuai dengan judul lagunya yaitu lagu Tari Bali, merupakan lagu khas dari Bali yang menceritakan tentang keindahan tarian Bali. Sebagaimana kita ketahui bahwa tarian Bali sangat terkenal di Indonesia, bahkan di mancanegara. Sekian penjelasan dari kami mengenai Pulau Bali. Semoga bermanfaat. Terima kasih.